bersama kami MMA, mertua menantu. Aku dong. Kali ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Mereka ini tidak melayani bukan di gereja atau di tempat-tempat yang wajar, tetapi mereka melayani di penjara. Betul. Wow. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu dari yang tampan. Dari Pak Yani, perkenalkan namanya siapa, sekarang umur berapa, sekarang bekerjanya apa? Ya, satu hal yang saya banggakan, saya izin memperkenalkan diri saya Yani Octavianus Sengko, saya berumur 53 tahun, dan saat ini saya berkiprah dan melayani Tuhan dalam penjara-penjara di Indonesia, di lapas dan rutan. Luar biasa. Dalam sebuah yayasan resmi ya, Ya, yang punya izin khusus. Ya, benar-benar. Punya izin khusus untuk melayani penjara di seluruh Indonesia. Jadi bukan sebuah kegiatan sekali dua kali, tapi kegiatan yang sudah dibangun berapa tahun, Pak? Sekitar 12 tahun tepatnya. 12 tahun. Dibangun 12 tahun dan punya begitu banyak program, berafiliasi dengan banyak yayasan lain dan benar. Sekolah bahkan benar. Membuat sekolah di dalam. Ya, membuat sekolah di dalam penjara. Ya. Dan luar biasa sekali, tidak terhentikan pada waktu Covid. Wow. Nanti kita akan dengar lagi ceritanya. Nah, bagaimana dengan Ibu yang cantik ini? Namanya siapa? Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Nama saya Rutrini Wibawati. Saya juga bekerja melayani di penjara-penjara, sama di seluruh Jabodetabek dan Indonesia tentunya. Luar biasa sekali. Berusia 53 tahun. Seorang ibu gembala yang dulu harusnya melayani di gereja dan dia berpindah, ya. Karena dia melihat ladang yang begitu banyak dan begitu banyak orang membutuhkan. Seringkali kita berpikir yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan pendidikan, membutuhkan jawaban dalam hidup ini adalah orang-orang di dekat kita. Tetapi ada banyak orang yang di dalam penjara, orang-orang yang tersisih dalam tanda kutip. Justru mereka lah yang sangat membutuhkan. Kita akan mendengar lebih lanjut tentang mereka yang memilih menjawab dan mau turun ke tempat-tempat yang mungkin orang lain tidak mau. Tapi sebelumnya ini obrolan meja makan. Ya. Jadi harus makan. Ya. Mari Bapak Ibu silakan memilih makanan mana ini yang disukai. Ya, manis atau asin. Mau minum. Ya, mau minum. Nah, saya mulai dengan Pak Yani nih. Ya. Pada waktu Bapak melihat orang-orang di penjara ya, dalam tanda kutip banyak orang berpikir pasti mereka orang jahat, ya. Pasti mereka ini orang yang bikin masalah. Nah, kenyataannya bagaimana, Pak? Ya, silakan Bu, sembari dimakan Bapak juga ambil sembari makan ya Bu ya. Sembari menerangkan dengan semua orang. Sebenarnya mereka manusia biasa, manusia yang di satu masa mengalami kesalahan tindak, kesalahan laku, kesalahan ucap, dan itu lumrah. Tetapi konsekuensi kesalahan yang mereka lakukan itu berdampak pada hukum. Artinya saat mereka terjebak dengan satu salah dalam hal kata melanggar hukum, di satu masa mereka mempunyai kesadaran untuk kembali kepada kitab mereka sebagai manusia yang dilahirkan tanpa ada niatan buruk dalam diri mereka. Penjara adalah tempat buat mereka menemukan kembali jati diri mereka. Itu sebenarnya. Dan banyak dari mereka kan yang saya pernah dengar juga terjebak dengan keadaan ya. Benar. Dan mereka tiba-tiba ya harus berhutang dan tidak bisa mengembalikan dan ujungnya dijebloskan ke penjara. Bahkan kadang-kadang ada mereka yang masuk karena pacaran ya, dan kemudian tidak diterima dengan baik oleh pihak yang satu dan kemudian dituntut karena ini dan itu dan masuk ke penjara. Bahkan saya mendengar banyak sekali pemuka agama yang mereka masuk di dalam penjara sebenarnya karena ingin menolong istilahnya orang-orang di sekitarnya dengan membuka arisan dan membuka lapangan pekerjaan, tapi kemudian dia ditipu dan uangnya dilarikan. Dan dia akhirnya harus bertanggung jawab dan masuk ke dalam penjara. Jadi sekali lagi ada begitu banyak alasan. Jangan sampai kita itu sudah memberi sebuah label
dan kita menolak mereka. Karena seringkali apa yang terjadi, cerita-cerita di dalam penjara itu sangat banyak yang mengenaskan. Dan kita butuh membuat sesuatu, uluran tangan yang menjamah mereka. Nah, dari Bu Rini nih, adakah Ibu punya pengalaman yang membuat Ibu berkata, saya sangat-sangat rindu dan merasa harus melayani di penjara? Iya, suatu hari ada pelayanan menarik yang luar biasa sih. Kami buka kelas yang namanya kelas pemuritan. Jadi kita ajar sesuatu yang memotivasi mereka untuk mereka akan berubah jauh lebih baik. Nah, satu hari singkat cerita bahwa program itu sudah selesai. Kurang lebih selama 3 bulan. Dan kebetulan beberapa bulan kemudian dia ini, murid kami ini, dia harus sudah meninggalkan dan keluar dari penjara. Iya. Tetapi karena dia merasa terberkati dengan pengajaran atau pemuritan itu, atau pelajaran yang dia terima, pembekalan untuk dia keluar, sehingga dia sudah keluar seharusnya, tetapi masih ingin ikut lagi masuk ke dalam. Waduh. Itu kan ajaib ya. Sedangkan orang yang di dalam kepingin keluar nggak mau, mau nggak mau balik lagi istilahnya gitu. Tapi dia mau belajar. Tapi dia karena mau belajar sampai mau balik lagi. Dia mengejar itu, pengen masuk lagi. Jadi kami menemani satu hari dia harus masuk lagi kembali kepada pelajaran ini bersama dengan kami, hanya untuk sebuah pelajaran yang memang dia kepingin. Jadi dia ikut melayani di dalam Iya. Jadi dia tidak terus pergi dan tidak mau balik. Tapi dia malah ikut mau menemani dan melayani. Iya. Itu sih luar biasa sih, itu hal pengalaman yang nggak pernah terlupakan. Ajaib banget, orang yang sudah keluar nggak mau balik lagi harusnya. Iya, betul. Luar biasa. Dia malah jadi terpanggil untuk nolong orang di dalam. Iya. Nah, dari Pak Yani, apa yang memotivasi Bapak? Nanti juga pertanyaan yang sama buat Ibu. Sampai mau melayani. Kan kalau melayani, kalau melayani di tempat lain kan mungkin ya lebih enak. Ya kalau ini kan nggak ada untungnya. Belum lagi nanti kata mereka ini orangnya ada yang sangar-sangar. Nah ini bagaimana ini? Kenapa Bapak dan Ibu terpanggil untuk melayani di penjara? Saya tinggalkan dulu ini. Dan bagus dengan pertanyaan Ibu tentang mereka, alasan saya menggabungkan diri dalam pelayanan di penjara. Pertama kali saya terjun dalam pelayanan penjara itu sejujurnya saya pikir saya dibuang. Karena saya pikir ini tempat yang tidak dalam hitungan saya. Tapi entah kenapa semakin lama saya terjun dalam pelayanan itu, semakin saya lihat sesuatu yang luar biasa. Ada bagian penting yang saya rasa banyak orang Indonesia pada umumnya harus tahu, bahwa ada saudara kita yang disebutkan orang yang tersesat ini harus dimenangkan seharusnya. Harus dibawa kembali. Saya melihat ada satu harapan besar dari setiap orang yang tersesat. Jadi niat saya itu sebenarnya sederhana sekali, mengembalikan mereka kembali kepada jalannya, menemukan kembali hidup mereka yang lama yang hilang, menjadikan mereka menjadi orang-orang yang mengubah lagi hidup mereka yang lama menjadi hidup yang baru. Ini harapan orang yang sebenarnya logis ya, menurut saya sih. Ada masanya orang salah, tapi ada masanya orang bisa berubah. Dan saya ingin mengubah yang salah menjadi orang yang berubah. Begitu loh Bu. Dan ini adalah bukti dari pengampunan. Ya. Bukti dari ada masa depan. Ya. Bukti daripada Tuhan selalu memberi kesempatan kedua dan ketiga. Setuju. Jadi ini benar-benar pelayanan, dan ini juga pelayanan yang dikatakan Alkitab loh. Benar. Kamu harus pergi dan ke penjara. Benar. Ya, tidak banyak pelayanan yang benar-benar ditulis di Alkitab ya. Iya, benar. Ya, benar. misalnya bahkan tidak ada pelayanan itu gini, mainlah musik, enggak ada loh. Ya, adanya tiuplah tapi tidak ada khusus pelayanan. Tapi ini pergi ke penjara adalah pelayanan yang diwajibkan. Diwajibkan. Tapi banyak orang sama sekali tidak pernah peduli. Pak, juga saya mau tahu nih, berapa banyak sih di Jabodetabek aja penjara itu ada berapa? Dan kira-kira orang yang di dalam penjara ini berapa banyak? Sebenarnya di setiap kota kabupaten di Indonesia diwajibkan memiliki rutan dan lapas. Jadi undang-undang mengatur agar setiap warga negara setiap kota kabupaten itu pemerintah setempat menyediakan sarana atau sarana umum seperti penjara dan lapas. Berarti seandainya ada satu kabupaten dan satu kota ada 2 minimal lapas dan rutan yang ada di situ.
Dan berapa banyak Indonesia mempunyai kota kabupaten? Banyak sekali. Secara jumlah. Kalau satu ini misalnya nih, Bapak kan sering sekali melayani di Iya. di mana, di Pondok Bambu ya. Pondok Bambu. Nah, Pondok Bambu itu berapa itu? Satu Pondok Bambu itu berapa? Satu Iya. lapas dan satu rutan itu berapa? berapa orang? Secara keseluruhan jumlah warga binaan di Indonesia sekitar 150.000 something. Jadi warga negara Indonesia yang melanggar hukum dari Sabang sampai Merauke di setiap kota kabupaten ada sekitar 150.000 kurang lebih jumlah yang Sekali melanggar lagi undang-undang. ada lahan yang terbuka Iya, buat banyak dari kita untuk berkarya, untuk menolong, untuk menjadi berkat buat banyak orang. Iya. 150.000 orang setiap harinya menunggu kita untuk menyapa, untuk memberi semangat, untuk memberi harapan. Dan ini adalah sebuah fenomena atau sebuah golongan yang luar biasa ya. Karena terdiri dari anak-anak ya. anak-anak. Sampai orang yang paling juga tua. dewasa. Ada wanita. Iya. Perempuan ada, remaja ada, yang paling kecil anak-anak pun ada, Iya. tetapi yang sampai di atas 70 pun ada. Ada. Jadi benar-benar ini sebuah kesempatan ladang yang terbuka. Mari kita tolong, mari kita pulihkan, mari kita bawa mereka ke jalan yang benar. Nah, Bu, kalau dari Ibu apa yang paling mendorong sampai Ibu berkata, oke, saya melayani. Iya, pada dasarnya semua mereka itu adalah orang-orang yang spesial sebenarnya. Mereka berharga sebenarnya. Mereka punya masa depan yang baik sebenarnya. Betul. Cuma kalau yang namanya tersesat seperti yang Pak Yani bilang itu, pada waktu mereka mau dididik, pada waktu mereka mau dibina, saya rasa mereka akan bisa yang namanya kembali kepada jalan yang benar. Kalau yang namanya tersesat ya pasti bisa balik lagi. Istilahnya itu jadi saya rasa mereka adalah orang-orang yang layak untuk terima untuk dibina kembali, untuk dikembalikan kepada punya mereka cita-cita atau pengharapan yang mereka inginkan. Saya rasa itu akan terwujud satu hari untuk mereka. Gitu. Nah, kalau misalnya nih di sini yang nonton pengen ikut bergabung, terlibat, memberi sesuatu ya untuk mereka yang ada di dalam penjara, caranya bagaimana sih? Banyak mereka mungkin ya memangnya datang aja begitu atau gimana gitu ya. Jadi gini. Nah, coba Bapak dan Ibu bisa Jadi gini. dikasih arahan. Undang-undang Pemasyarakatan Indonesia itu mengatur peran serta masyarakat umum untuk terlibat dalam program pembinaan di dalam penjara. Artinya ada klausal dalam pasal undang-undang itu yang mengatur bahwa setiap warga negara yang bisa bertanggung jawab bisa terlibat. Secara kelembagaan dari mulai kementerian di bawah sebanding dengan Kementerian Hukum dan HAM, bisa juga bupati, kabupaten, kota kemudian sampai dengan posisi yang paling kecil itu individu. Paguyuban individu, yayasan, siapa saja yang mau terlibat. Tetapi memang harus ada aturan main yang jelas antara peran serta masyarakat, harus ada rumah yang mereka harus miliki, rumah hukum yaitu payungnya misalnya berupa perjanjian kerjasama antara lapas rutan yang mereka akan masuki di situ. Kenapa? Karena supaya ada yang memayungi secara hukum, tindakan mereka jelas. Jadi artinya secara tidak langsung masyarakat diberikan kesempatan membina, membantu tugas pembinaan. Karena sebagai lembaga negara seperti lapas rutan itu sangat sulit kalau mereka hanya solo fighter mengerjakan pekerjaan pembinaan. Oleh karena itu undang-undang memberikan ruang yang luas bagi pada paguyuban, yayasan, kementerian atau pribadi-pribadi yang mau terlibat dalam sebuah pembinaan, program pembinaan di dalam. Tetapi baiknya mengerucut kepada kepentingan mereka supaya nanti setelah mereka kembali ke tengah masyarakat, contohnya nih memiliki keterampilan make up, memiliki keterampilan, Mereka jadi bisa diterima lagi kembali ya. Contohnya gini, pelanggan undang-undang pidana 35 tentang narkotika contohnya. Itu paling banyak tuh ya. Paling banyak. Sekarang itu sekitar narko. 60% penghuni lapas rutan itu dihuni oleh para warga binaan yang melanggar undang-undang 35 tentang narkotika. Ada satu pasal yang mengatur kondisi 114, pasal 114 itu penjual belian. Dan yang sangat sedikit tragis ialah banyak juga kaum ibu yang memerankan peran sebagai penjual narkotika. Jadi seandainya mereka pulang kembali ke tengah masyarakat setelah pembinaan selesai,
tanpa keterampilan mau ngapain hidup mereka. Dan mereka menjual itu karena mereka harus membiayai rumah tangga mereka. Ada yang Iya. begitu. Terpaksa. Iya. Dan seringkali adalah mereka juga kadang-kadang dipaksa oleh orang-orang Benar. di sekitar mereka. Benar. Dititipin, disuruh Iya. jual. Bahkan mereka dan suami istri itu pada akhirnya masuk ke dalam situ dua-dua. Jadi sebenarnya waktu itu mau kunjungan, terus dia istrinya mau kunjungan bawa anaknya, jadi masuk ke sabu-sabu itu lewat Pampers. Nanya. Jadi akhirnya Ini mereka masuk ke contoh dalam. kejadian di Itu sebuah contohnya. UPT, di sebuah lapas Seperti itu. rutan. Satu kejadian Ibu Rini ya. Iya. Seorang ibu membesuk suaminya, tapi kebutuhan di dalam, ya ini sebenarnya off the record tidak bisa dikatakan sama, tapi ini menjadi sebuah contoh bagaimana Undang-Undang 35 ini bisa menjadi momok yang menakutkan kalau tidak ada upaya pencegahan pembinaan di dalam lapas dan rutan. Bagaimana mereka hidup ke depan. Iya. Saya pribadi juga mengerjakan setelah pasca di dalam lapas rutan, ada namanya Bapas. Bapas ini Balai Pemasyarakatan. Jadi para ex-napi ini yang telah keluar ditampung oleh Bapas, dan di situ pun ada program pembinaan lanjutan para Supaya ex-napi. mereka disiapkan ya. Benar. Masuk kepada masyarakat. Benar. Iya, jadi memang ada rutan, ada lapas, Ada dan Bapas. ada bapas Bapas. ya. Nah ini mungkin tadi sudah dijelaskan tentang bapas ya. Tapi mungkin diulang lagi supaya banyak orang mungkin yang tidak tahu bedanya rutan, Ya. lapas, dan bapas. Oke. Ya. Ya, rutan itu adalah rumah tahanan negara. Rutan di mana para warga Indonesia yang melanggar undang-undang pidana sedang mengikuti proses persidangan. Oh, jadi belum disidang. Sedang Belum ketok palu. belum ketok Itu palu rutan. di rutan, dan itu program pembinaannya masih setengah lah, belum ada pembinaan berkelanjutan. Setelah warga binaan tersebut ditemukan kepastian hukum tetapnya, mereka akan dipindahkan ke lapas. Di lapas itu mereka akan mengikuti program pembinaan berkelanjutan. Nah, setelah selesai masa hukuman, sebelum keluar ada namanya masa asimilasi. Masa sebelum mereka keluar, program itu dilimpahkan kepada Bapas. Ya, jadi mereka mengajukan bebas bersyarat, tapi dilimpahkan di luar Ada penjara, Bapas. ada Bapas. Agar diarahkan. Agar diarahkan, dididik, dan ditambahin keterampilan ya. Disiapkan mentalnya terutama. Dari Bu Rini, Bu, Ibu pasti melayani juga di lapas, rutan ya. Ada pelayanan apa saja yang selama ini Ibu kerjakan, yang sudah pernah Ibu kerjakan ya, Yang di dalam penjara. di dalam tiga-tiganya ini ya? Oh iya, kalau di LP dan rutan, kami juga mengadakan pembinaan untuk musik juga, pelatihan musik, Oke. Sekolah juga. sekolah juga, gitu, sekolah Terus pemuritan. kemudian pasti acara keagamaan juga. Iya, gitu. Waktu itu katanya saya dengar juga donor darah. Iya, pengobatan gratis, senam iya, massal. senam massal, pelatihan nari juga Pelatihan ada. nari. Musik juga. Iya. Make up. Iya, Masak. cooking class Katanya ada. juga ada yang apa itu bercocok tanam lele, Iya. apa Iya. itu sama berkebun. Iya. Selama di penjara jadi Penjara, ya. Iya. Tahu segala macam. Iya. Mereka belajar berternak dan Iya. sebagainya ya. Karena Dan memperlengkapi mereka. Dan yang ajaib juga bahwa mereka keluar dari situ, makanya tidak lagi disebut lapas atau rutan atau bapas, mereka bilangnya sekolah ya. Iya. Karena mereka Sekolah. keluar dari situ S1 dan S2 loh. Ada. Ada. Ada yang Ada. profesor nanti lama-lama ya. Tapi selama ini baru Iya. S1 dan S2 ya. Benar. Dan beliau adalah orang-orang yang memberikan kesempatan sehingga di banyak lapas orang-orang bisa keluar S1 dan S2. Iya. Jadi kalau ditanya nggak malu lagi. Ditanya dari mana selama ini, nggak bilang dari penjara, Iya. tapi Dari sekolah. Iya. Ya. sampai Dan penjara sampai dapat sertifikat ya? Iya. Iya. Ijazah. ijazah. Iya. Jadi kami kelompokkan dalam dua, sekolah informal, jangan mendapatkan sertifikat kegiatan. Yang kedua, sekolah formal. Sekolah formal itu artinya mereka bisa mendaftar kepada kami melalui jalur yang ada, supaya mereka terdaftar sebagai mahasiswa. Kalau mereka S1 ya, S2 dengan tujuan supaya mereka bisa, setelah program pendidikan berlangsung, mereka bisa mendapatkan gelar akademik. Nah, ini mereka yang mengikuti sekolah ini telah mempunyai kepastian hukum tetap. Mereka divonis, tetapi mereka nggak kehilangan haknya untuk belajar.
tidak kehilangan hak untuk belajar dan yang bersekolah. Dan demikian juga misalnya yang belum S1 ya, belum maksudnya belum lulus SMA, Iya. bisa ada ujian persamaan, PKBM, benar. PKBM sehingga ada. mereka bisa dapat ijazah juga. Benar. Yang Karena pasti waktunya tidak terbuang sia-sia. Benar. Tidak. Iya, sangat padat mereka Betul. sepanjang Inilah minggu. perbedaan hukum di Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM ada faktor HAM-nya. Nah, HAM inilah hak asasi manusia. Di Indonesia itu sektor itu sangat diimplementasikan di tengah masyarakat dalam pembinaan di dalam lapas rutan. Mereka punya hak dong untuk belajar, untuk dikunjungi, untuk beribadah, untuk menikmati keterampilan-keterampilan. Mereka diberikan hak untuk kesehatan. Artinya Indonesia adalah negara yang luar biasa. Saya pernah membanding-bandingkan dengan negara-negara lain dalam menerapkan hukum, tapi Indonesia sektor HAM begitu sangat kental dijalankan. Ya, walaupun mereka salah, tapi kan punya hak HAM dong, Iya. asasi manusia. luar biasa. Walaupun memang secara kualitas tempat penjaranya mungkin kurang dibandingkan negara-negara yang sudah berkembang ya, Benar. sudah maju dan sudah kaya. Tapi dibanding negara-negara yang miskin, bahkan dibanding dengan Afrika yang sebenarnya Iya. kaya, ya Indonesia oke banget. Iya. Saya berkali-kali nih ngajar di kelasnya Pak Yani nih ya. Iya. Dan mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang paling seru. Kalau mahasiswa lain kan males karena dengerin pelajaran bosan. Kalau mereka sangat menghargai antusias ya. Wah, luar biasa mereka. Sangat menghargai, sangat antusias. Rasa haus dan laparnya itu lebih beda sekali. Betul, beda sekali. Dan saya sudah ngajar 3 jam, mereka masih bilang, aduh cepat sekali katanya ya. Lain sekali sama yang di luar. Sangat menghargai. Sangat Sangat menghargai. Dan ini satu hal yang kita harus juga belajar dari mereka sekalian, walaupun mereka pernah salah, rasa haus lapar itu dihargai dengan cara apa? Contohnya, saya pernah mengadakan kegiatan belajar ujian. 1 minggu sebelum ujian saya lihat mereka mempersiapkan dengan sungguh. Ya, Semua belajar. semua belajar. Mereka juga kalau buat PR sangat sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Iya. Ini Bu Kesi harus dipanggil nih untuk ngajar sering-sering. Pasti. Kapan ya Bu, udah waktu ya? Iya. Karena mereka mau 3 jam, 4 jam mereka yang semangat. Kitanya yang capek ya Pak ya. Bukan hanya Ibu Kesi ya, bagi para pemirsa atau yang menyaksikan video betul. ini, mari kita berperan serta membantu pembinaan warga binaan di dalam penjara-penjara tersebut, karena mereka adalah sesama anak bangsa yang salah mengambil tindakan waktu itu. Tapi saya berharap peran serta ini bisa memberikan dampak adanya perubahan paradigma masyarakat tentang warga binaan. Mereka bukan penjahat melulu atau penjahat terus. Mereka pasti menemukan kesadaran untuk kembali. Jadi terimalah mereka sebagai sesama anak bangsa ya Bu. Betul. Dan lagi juga dipanggil ibu-ibu. Ibu-ibu. Kenapa? Ngajar masak, ngajar make up. Dan kalau Bapak Ibu ke sana jangan kaget. Ya mereka semua full make up. Nah, ya. Cantik. Saya kalah rambutnya. Dan kalau ditanya, Bu, kenapa cantik banget? Kayak mau ke pesta. Dia bilang kita ini saling praktek katanya ya. Make up, ngeriting, kemudian ngecat. Jadi buat semua, ayo ke penjara, semangat. Nah. Iya. Tapi sebelum kita lanjut ke cerita yang lebih seru lagi, kita stay tune dulu tetap di MMA dan tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana setelah lewat pariwara berikut ini. MMA, mertua menantu, Aku dong. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu puaskanku, dasarku berharap. Kini aku percaya pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. MMA, mertua menantu, Aku dong. Tetap dengan topik yang sama, yaitu tentang pelayanan penjara. Sekarang bagaimana Pak? Ada nggak kesaksian yang ajaib yang Bapak sampai bilang, aduh saya itu bersyukur bisa ketemu dan memberkati orang itu di dalam penjara. Yang berkesan. Iya, ada sejak 12 tahun lalu terlibat dalam pelayanan penjara itu banyak orang-orang yang akhirnya ngentas, kalau bahasa Jawa itu ngentas, bangkit dari keterpurukan mereka. Ada satu orang yang pada gilirannya saya kagum bagaimana karya Tuhan dalam hidup dia. Saya nggak sebutkan namanya siapa, tapi kasus hukumnya sungguh menarik perhatian masyarakat Indonesia di Pulau Mas waktu itu. Dia akhirnya ditangkap, dipenjarakan, tapi proses mendapatkan dia, bagaimana polisi mendapatkan dia itu tragis menurut saya. Jadi semua orang yang terlibat dalam kasus hukum di Pulau Mas ini, dia yang masih hidup. Yang lain semua ditembak. Semua dikejar dan melarikan diri atau ditembak mati polisi. Dia sendiri mengalami 11 kali tembakan di kaki. Jadi kalau kakinya itu bisa dibuka, posisinya itu ya jelek sekali. Di satu masa saya ketemu dia dan kami counseling. Sebelum akhirnya... Ibu diambil Iya. Bu. Iya, ayo, sembari makan ya Bu ya. Makan, sembari makan. Nanti Ngobrolan gantian, dia makan. Iya. Dan satu yang saya lihat adalah proses pertobatannya dia. Waktu kami ketemu dengan dirinya, kami counselingin, tanya bagaimana. Inilah Tuhan yang maha besar, yang bisa mengubah orang yang seperti itu, hati orang yang
yang bayangin satu keluarga loh, meninggal dunia karena kesalahan tindak dari orang ini di Pulau Mas. Menurut dia sebenarnya tidak ada, menurut dia itu ada exhaust memberi cahaya, memberikan udara bagi yang disekap di kamar mandi. Mandi. Tetapi karena dia mungkin exhaustnya nggak bagus, benar. jadi meninggal di Meninggal kamar mandi. tuh. Dan penyesalannya, dia menyesal sejelek-jeleknya orang ini tipenya, dia punya hati nurani. Dia menyesali tindakannya dan dia mengatakan Tuhan baik pada saya. Pertama dia terlewat dari kejaran polisi, dia ditembak mati. Dan banyak 11 kali ya. 11 kali Harusnya kaki. pasti dia juga mati ya. Benar. Akhirnya dia bertemu dengan Tuhan di penjara, waktu counseling, sampai akhirnya di bulan Desember tahun lalu, seingat saya tahun lalu, dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Dan ini pertobatan seorang pembunuh yang mengatakan, aku mau ikut Yesus. Aduh, luar biasa. Saya rasa ini gambarannya bahwa sebuah pintu kesempatan selalu datang bisa yang kedua kali. Dan Bapak tersebut memilih kesempatan itu untuk bertobat. Masih kami counselingin mereka, terutama Karena beliau, pasti seumur hidup pasti. seumur kan. hidup. Dan Jadi dia nggak akan keluar. sampai sekarang belum dieksekusi, tindakannya itu masih di tempat yang sama. Tapi yang dia lihat begini, saya melihat pintu kesempatan pertobatan Pak, makanya saya mengambil ini sebagai langkah berani. Dia bertobat, dia menyerahkan diri bagi Yesus. Seandainya aku hidup bagi Kristus. Kalau dia nyembah Tuhan di ibadah, wah, sorak-sorai, dia suka bersaksi. Dan saya nggak sebutkan namanya beliau ya, nggak apa-apa ya. Saya ingin supaya teman-teman, para pemirsa dan para pendengar akan kisah ini mengatakan bahwa ada selalu pintu kesempatan. Dan inilah orang yang saya sebutkan hidup 2 kali dari sebuah pintu kesempatan yang Tuhan beri. Aduh, mengerikan sekali. Dia membunuh satu keluarga, dia ditembak 11 kali, tapi Tuhan mencintai dia. Benar. Ajaib, ajaib. Ajaib. Dari Bu Rini, ayo, mari Pak ambil Pak. Cerita yang berkesan atau ada Iya. anak didik yang sekarang sudah keluar terus nanti akhirnya berubah. Iya, kalau saya punya pengalaman yang sangat-sangat menarik. Itu kejadiannya waktu 1 bulan yang lalu masih. Jadi menurut cerita bahwa dia itu sudah pindah ke agama seberang. Jadi kami itu sedang lagi ada pelajaran praise and worship, ya kan? Kami juga pemuritan dengan mereka semuanya ini. Tiba-tiba di tengah-tengah kami nyembah Tuhan, di tengah-tengah kami lagi sharing. Nah, orang ini yang sudah pindah ke seberang itu Mungkin duduk, sedang kehilangan iman. iya, pernah sempat seperti sudah dia kehilangan pengharapan, putus asa, nggak tahu mau mesti ngapain. Terus tiba-tiba itu kami nyembah di dalam dan sedang ada pemuritan. Tiba-tiba dia duduk di luar, di samping, tidak masuk, di sebelah jendela ceritanya. Dia duduk di situ, terus kok tiba-tiba kami lihat dia nangis. Dia nangis gitu. Terus tiba-tiba salah satu teman terus untuk menghampiri, singkat cerita dia dibawa masuk, itu masih sampai nangis kesesek begitu. Kenapa kamu menangis? Ya tiba-tiba aja saya dengar bahwa saya itu harus ikut ibadah lagi, katanya gitu. Padahal tadinya tuh sudah mau pergi ke salah satu tempat untuk dia mau doa gitu. Terus tiba-tiba dia kembali, terus ikut masuk dan itu sampai nangis. Terus pada akhirnya terus mereka tuh sebenarnya sudah merindukan untuk temannya ini kembali lagi gitu. Terus singkat cerita dia sangat-sangat senang hari itu. Ditanya kenapa, ya aku kepingin ikut kembali untuk ibadah. Terus akhirnya kami doakan hari itu, ya dia singkat cerita akhirnya dia kembali untuk memilih kepada apa yang pertama dipercayainya. Terus kembali ikut sama-sama nyembah, terus akhirnya terima kembali. Kami doakan untuk ikut Mungkin ke jalan yang poinnya benar adalah lagi. banyak sekali orang yang mungkin kecewa, marah, ya. Dan mungkin kita hanya dengan satu lagu itu mengembalikan harapan. Iya. Ya, mengembalikan iman dia. Iya, benar. Dan dia tetap merasa sangat diberkati hanya dengan satu lagu. Iya. Dan dia bisa menangis dan istilahnya bertemu dengan Tuhan dan Iya. pengharapan lagi. Ada banyak kali kita merasa bahwa kita tidak bisa buat apa-apa. Tetapi saya mengundang sekali lagi buat semuanya. Sangat banyak yang kita bisa lakukan. Persoalannya apakah kita mau melangkah. Saudara, nanti ada
tempat di mana saudara bisa ikut ya di tempat pelayanan Bapak dan Ibu ini ataupun pelayanan-pelayanan yang lain. Ada sangat banyak untuk kita berbagi. Mungkin buat Bapak Ibu barang-barang di rumah seperti alat make up ya itu tidak berguna lagi atau kita pengen beli terus ya. Tapi kalau itu dibawa ke penjara itu jadi mainan rekreasi dan kesukaan mereka. Karena mereka latihan make up dan macam-macam. Benar. Ada banyak mungkin Bapak Ibu yang berkata, saya punya resep-resep. Ya, kalau ibu mau belikan bahan-bahannya dan melatih mereka itu akan jadi kesukaan. Benar. Saya punya pengalaman ini ya tentang pelayanan penjara dan buat saya semua pelayanan itu ajaib. Tetapi ini memang sesuatu yang luar biasa. Hari itu saya bertemu dengan seorang pendeta ya yang buat arisan. Tujuannya adalah untuk menolong sekian banyak anak-anak jemaatnya lah ya. Tetapi ternyata uang arisannya itu ditipu orang. Iya. Dan dia dibawa lari dan akhirnya dia dijebloskan masuk 5 tahun. Dan pada waktu itu dia malu sekali. Namanya dirusak orang dia dipecat dari kependetaannya lah ya, dari sinodenya. Pokoknya dia terpuruk sekali. Dan pada waktu saya kebetulan ke sana, dia itu sudah pengen bunuh diri sebenarnya. Ya. Jadi siapapun jangan pernah berpikir bahwa kita tidak bisa dalam tanda kutip ya terjebak dan terpeleset. Iya. Ini pendeta tidak ada satupun maksud jahat. Dan dia benar-benar sangat tulus mengerjakan semuanya ini untuk menolong jemaatnya. Tapi dia masuk ke situ. Dan dia menjadi kecewa dengan Tuhan. Dia menjadi kecewa dengan semua manusia. Dia jadi kecewa saudara ya pada waktu dia dibuang dari sinodenya. Dia merasa dia bikin malu keluarga. Dia bahkan sudah pengen bunuh diri. Dan hari itu saya bertemu. Tiba-tiba Tuhan bilang peluk dia. Iya. Ya, dari depan Tuhan tiba-tiba bilang ada Bapak di situ, peluk dia. Dan waktu saya berjalan saya peluk, Bapak ini tiba-tiba nangis sekali. Saya juga tidak tahu sebenarnya peristiwanya apa. Dan saya bilang, Pak, saya dengar jelas Tuhan berkata bahwa saya harus peluk Bapak. Tuhan cuma mau bilang Tuhan mengasihi Bapak. Dia nangis sekali. Dan ternyata dia sudah mau merencanakan bunuh diri hari itu. Dan itu adalah hari terakhir dia mengikuti kebaktian di dalam penjara. Karena dia mau bunuh diri. Sekali lagi saya mau berpesan buat banyak. Ya, supaya jangan sampai kita menghakimi. Dan kita bahkan mungkin berbicara jahat. Mungkin ada tetangga kita, tetangga kita yang masuk penjara. Dan kita mungkin keluar kata-kata negatif. Kita mungkin berkata, oh pasti berandalan. Ada banyak cerita. Ada banyak kejadian. Ada banyak tangisan. Ada banyak juga dalam tanda kutip ketidakadilan di dunia ini. Iya. Tetapi pada waktu kita mengulurkan tangan ke mereka, maka sesuatu bisa terjadi. Hidup ini adalah sebuah kesempatan juga untuk menjadi berkat. Setuju, Bu. Dan hari ini Bapak itu sudah keluar. Dan ajaib sekali karena dia di dalam penjara belajar masak. Wow. Jadi pada waktu keluar, dia tidak jadi pendeta. Tetapi dia buka restoran. Ya, buka restoran kecil. Dari buka restoran kecil, kemudian jadi besar. Ya, cukuplah lumayan, nggak terlalu besar. Tapi yang lebih ajaib, dia jadi punya banyak sekali pemuritan. Dia nolong orang miskin sangat banyak. Dia rutin juga ke penjara untuk memberkati dan bawain makanan. Karena di penjara kadang-kadang makanan enak kurang. Ya. Dan dia bawa ke penjara dan dia bilang begini, dulu pada waktu saya masih menjadi pendeta, saya cuma punya 50 jemaat. Dan 50 jemaat ini bahkan miskin semua. Dan dia tidak punya uang sesen pun untuk menolong. Keluar dari penjara, dia menjadi pengusaha. Dia menolong begitu banyak orang. Dan dia bilang ratusan orang sudah dia bawa untuk jalan yang benar, hidup jadi lebih baik. Jadi sekali lagi
penjara bukan akhir. Ya. Setuju. Kalau ada keluarga, orang di dekat kita yang masuk penjara, sekali lagi itu bukan akhir. Tetapi bagian kita adalah menyiapkan mereka untuk membantu mereka keluar dan memulai dengan lebih baik, dengan lebih bijak, dengan lebih luar biasa. Nah, Pak, apa yang paling mereka butuhkan ini sama mungkin ibu dan bapak ya? Mungkin bisa Ya, juga mungkin dari bisa. anak-anak. Iya. Anak perlunya apa? Iya, Iya, benar. iya. Dan apa yang kalau misalnya kita ini ke penjara nih ya, mungkin beberapa kan belum pernah nih ke penjara ya. Kita bawa apa ya gitu? Mungkin kan banyak yang berpikir nanti saya dimarahin. Ditolak nggak ya? Atau- Iya. Iya. Sebenarnya gini, mereka butuh sekali bacaan, Pak, karena waktu mereka sangat banyak. Mereka Dan nggak boleh nonton TV ya. TV-nya TV bareng-bareng. Dan bareng-bareng. jauh seringkali. Iya, dan yang sangat menurut saya nih, saya perhatikan beberapa lapas rutan yang saya pernah masuki, terutama yang melanggar undang-undang pidana di usia 40-50 tahun, itu ialah kacamata baca. Karena jarang mereka punya kacamata baca. Saya sedang merencanakan sebuah aksi namanya. Betul. Aksi yang saya sedang gumuli dan sedang rami. Saya sebut dengan istilah aksi berbagi kacamata gratis bagi warga binaan dalam penjara. Saya bisa bantu nanti. Iya, jadi Karena mereka beberapa teman memang punya. benar. Kacamata bekas yang mungkin nggak layak, masih layak pakai, boleh tampung pada kami. Kami akan ambil frame yang mungkin, kita akan sesuaikan dengan kacamata orang yang dituju. Hari ini beberapa waktu yang lalu saya mendapat taburan berkat dari seseorang yang menabur berkat untuk membelikan kacamata. Terkumpul 27 kacamata baca yang ditujukan bagi warga binaan. Untuk kategori tertentu mungkin yang baca bisa gampang dibelikan. Tetapi harganya nggak terlalu mahal kan, tetapi manfaatnya bagi mereka. Suatu masa saya pernah berkunjung ke ke rutan Pondok Bambu. Ada seorang yang tidak membaca Alkitab selama 2 tahun di dalam penjara. Saya tanya kenapa? Karena nggak punya kacamata baca. Udah umur orangnya. Setelah lagi saya pernah tangani orang, kenapa ibu? Saya nggak bisa baca pak. Dengan air mata menangis karena apa? Sudah hampir 3 tahun dia nggak baca kitab suci yang diyakini. Kenapa? Nggak bisa baca. Nggak ngeburam semua. Buram. Jadi mungkin peran serta masyarakat kita menyumbangkan kacamata bekas bagi mereka di dalam penjara sangat bermanfaat. Yang kedua mungkin yang saya bisa sounding kepada semua pemirsa adalah Buku tadi ya. buku, kacamata, kemudian juga kalau teman-teman punya keterampilan yang bisa membantu mereka dibekali kelak kalau kembali ke masyarakat, bagus banget. Yang terakhir yang saya sih bisa sarankan ialah sikap masyarakat pada umumnya terhadap warga binaan yang telah terbina di dalam penjara, setelah itu mereka kembali ke masyarakat. Jangan dicurigai. Jangan dicurigai. Iya. Ada sebuah istilah begini, pulang dari penjara, sendal-sendal menyingkirkan dulu. Itu bahaya. Tolong terima mereka apa adanya, berikan kesempatan bagi mereka berubah, berikan tanggung jawab dan kepercayaan lagi bagi mereka. Kalau mereka pernah bekerja dan mau bekerja lagi, berikan kesempatan. Karena di dalam penjara mereka telah dibina. Itu sih Bu. Dari ibu. Ya, kalau dari saya, mereka yang di dalam penjara itu mereka perlu juga yang namanya sabun mandi. Oh iya. Nah, kadang-kadang mereka kan banyak yang gatel-gatel, mungkin mereka nggak bisa beli sabun, ya kan? Nggak. Keluar juga ya. Iya, Di dalam penjara beli nggak ada ini ya. di dalam itu ada, tapi sangat mahal karena mereka nggak punya uang. Betul, Jadi betul, itu betul. sabun, odol seperti itu, sampo. Iya, seperti itu. Dan bahkan mereka paling senang kalau misalnya dari luar itu kita yang pastinya mereka kan jarang makan yang enak ya. Itu mereka katanya mereka itu walaupun mereka di situ ada yang pangkatnya mayor dan lain sebagainya, itu mereka berbagi walaupun mereka punya uang, katanya makan satu tempe itu buat barang-barang makanya. Jadi makanan yang enak itu yang langka ya. Mereka dapat makan, tapi kan biasanya makanannya kurang. Iya, makan satu sendok sambal itu mereka berebutan kebersamaannya rame-rame katanya seperti Ini kan itu. kondisi sambal ini kan kondisi Itu. pandemik ya.
Bayangin ada lapas rutan yang menutup pintu masuk buat kunjungan bagi mereka. Ini udah hampir 2 tahun pandemi berlangsung, lebih dari 2 tahun. Ada yang tidak ketemu anaknya hampir 2 tahun, lebih tidak ketemu. Di suatu masa saya pernah mengunjungi sebuah lapas rutan. Nak, ngapain? Mau lihat papa? Wah, kenapa? Udah 2 tahun pak, saya nggak ketemu papa. Sejak pandemi, kita nggak boleh masuk. Nggak ada kunjungan. Berarti makanan pun nggak masuk tuh? Hanya makanan boleh, Oke. dititipkan saja, Titipkan. tapi nggak boleh orang masuk. Jadi saat ini ada polisi pemerintah yang memberikan kesempatan untuk berkunjung, tapi jumlahnya terbatas. Sebagai makhluk sosial, mereka butuh dong dikunjungi. Nah, hadirnya kami ke dalam penjara itu membunuh rasa kangen mereka. Betul. Salah satunya. Betul. Iya, kayak gitu Bu. Itu saya pernah pelayanan ke penjara dan wah kamu mirip kayak anak saya. Benar. Betul, itu sangat menghibur, sangat Sangat menghibur. Sama ibu-ibu dipeluk-peluk gitu. Iya. Dan yang luar biasa juga kalau Bapak Ibu punya lebih lagi ya, atau siapapun, mereka punya banyak waktu. Jadi kalau misalnya kita kirim tanaman-tanaman yang bisa berbuah ya, atau sayur-sayur yang bisa benar cepat menghasilkan. Kemudian istilahnya lele yang atau nila yang di kolam pakai terpal ya. Dan ada yang mereka mau, itu akan sangat menolong. Saya berapa kali pergi ke Sukamiskin, pergi ke tempat-tempat penjara di mana-mana, dan mereka sangat bahagia kalau dikasih itu. Kami pernah melayani di tempat yang penjara yang bikin peternakan lele, ya. Dan mereka bilang setiap kali mereka panen ya, benar, satu penjara makan lele akhirnya ya. Karena gini, anggaran negara itu belum cukup untuk membiayai seorang makan dengan lele. Iya. Jadi Jadi mereka menunya kan cuma sayur dan sebagainya. sayur, telur, ya kayak gitu. Iya. Jadi Tempe. Tempe. dan jadi buat mereka kalau kita bisa bikinkan itu ya, itu satu penjara. Ya, padahal terpalnya cuma 1 kali 1 meter. 1 kali 1 meter dengan tinggi cuma 60 cm. Itu bisa sampai 2.000 lele. Benar. Bayangkan, ya memang nggak sampai yang lele yang gede-gede ya, lele yang remak segini-segini. Oke, jadi bayangin tiba-tiba satu penjara nih ya, Pesta lele. Padahal kita cuma perlu memberikan mereka terpal dan mereka sendiri yang membudidayakan karena mereka sangat bahagia dengan itu. Juga dengan nila misalnya. Terus kemudian mereka juga sangat bersyukur kalau ada yang bawakan pot misalnya ya, cabe ya, karena nanti mereka bisa bikin sambal Gak rebutan lagi nanti. Iya. Dan ini mungkin di kota-kota besar Jakarta, Surabaya, Bandung banyak pemerhati-pemerhati yang bisa membantu pembinaan dalam penjara. Bagaimana terhadap lapas rutan yang lain tempat di luar Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi? Saya pernah kunjungi sebuah rutan di Soe. Dia bilang begini, Pak Yani, Bapak orang yang pertama di tahun ini yang mengunjungi kami. Sebelumnya belum pernah ada Pak. Saya bikin kegiatan bakti sosial, punten gratis, penyuluhan mental, memberi makan mereka. Wow, kalau kita hanya fokus kota, mungkin banyak semua sibuk mengerjakannya. Jadi saya ingin mendorong, dimanapun Bapak Ibu yang mendengar atau menyaksikan tampilan video ini atau tayangan ini, bolehlah bantu di setiap kota kabupaten. Lapas rutan ada di situ. Saya juga, kami pernah ke lapas di Papua. Papua ya Bu. Dan pada waktu itu kami beliin ayam. Ayam. Jadi kita kasih nasi ayam. Dan mereka semua berkata apa? Seumur hidup mereka baru makan kali itu ayam. Jadi rupanya mereka memang dari suku mereka yang perang kemudian membunuh dan masuk, mereka yang memang sangat miskin, mereka yang narkoba, dan ternyata mereka seumur hidupnya tidak pernah makan ayam. Mahal ayam di Papua. Iya. Jadi pada waktu kami kasih mereka nasi dengan ayam,
Mereka berkata selama seumur hidup mereka belum pernah makan ayam. Buat banyak orang kita makan ayam mungkin hampir setiap hari. Karena itu saya berkata, ingatlah saudara-saudara kita yang lain. Mereka orang-orang yang juga dikasihi Tuhan. Mereka juga orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Mereka butuh kesempatan kedua. Terakhir, sebelum kita menutup pembicaraan kita, biar Bapak Ibu memberikan pesan terakhir buat setiap pemirsa. Siapa duluan nih? Untuk yang mau nolong, untuk ex napi. Iya. Jadi semangat. buat para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, saya ingin mengajak peran serta Anda sekalian. Saya dorong untuk Anda terlibat dalam program pembinaan warga binaan. Kami sebagai lembaga secara yayasan, secara individu ingin memberikan tangan kami. Kalau Anda ingin terlibat, kami ingin ikut sertakan Anda dalam pelayanan kami. Nanti di dalam catatan kami akan kami tampilkan di mana bisa menghubungi kami, tapi intinya kami ingin mengajak teman-teman, saudara-saudara sekalian, anak-anak bangsa terlibat dalam pembinaan terhadap warga binaan. Sekali lagi, inilah peran kita untuk menjadikan bangsa kita bangsa yang besar. Bu Rini? Ya, yang pastinya Lapas dan Rutan ya menantikan uluran tangan buat Bapak Ibu sekalian, ya para pemirsa yang memiliki hati untuk bersama-sama bergabung melayani. Kami siap untuk kerjasama. Dari saya, setiap orang bisa melakukan kesalahan. Dan pada saat seseorang melakukan kesalahan, jangan hakimi. Bahkan jangan putuskan hubungan dengan dia. Jangan juga saudara, kita berpikir bahwa kita lebih baik. Tetapi mari hari ini kita berkata, jadilah orang yang membuka jalan, membuka pintu maaf, membuka pintu kesempatan, memberikan sebuah uluran tangan supaya mereka bangkit dan mereka juga bisa menjadi lebih baik. Sekali lagi, berikanlah kesempatan yang kedua untuk para ex-napi. Mereka bukan orang yang jahat, saudara, tetapi mereka yang tersesat. Jadi kita harus bantu setiap mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, kepada jalan yang lebih baik daripada jalan-jalan yang mungkin mereka pernah sempat tersesat pada zaman dahulunya. Tapi berikanlah mereka kesempatan kedua. Sekali lagi, tetap stay tune di MMA Mertua Menantu Akur dong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan stay tune untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan,
Kau